juga balik. Bisa aja sih. Makan depannya dia satu nggak tuker apa-apa. Bisa aja, Ya karena kan? Cecil juga Ji. Cecil mainnya front to back pasti. Mana ada Cecil langsung ngincer belakangnya. Kagak nyampe kan. Match point di tangan para pasukan dari tim Meraki Hoshi atas Aurora from Philippines. Mampukah kemenangan bersih 2-0 tanpa balas? Atau sebaliknya akan ada game yang ketiga hanya di SPS Season 6. Let's go to the land of doubt. Ya, ini pembuktian yang jelas banget dari RRQ juga. Mereka masih punya dendam. Di match terakhir mereka bertemu dengan Aurora itu adalah di M6. Dan ketika itu RRQ kalah dengan skor 2-0. Makanya sekarang mereka bisa banget nih untuk ngebalikin keadaannya. Ntar kita lihat dari emblemnya Demon Kite ya. Kita akan tahu dia pakai Julian mode apa. Tapi so far masih impuret sih. Karena dia jungle juga. Ya, dia di sini kondisinya adalah RRQ Hoshi bakal coba sedikit di pressure pergerakannya oleh sosok seorang Yue. Tapi lihat di depan sana, damage dari seorang Zuxin terlalu sakit memfokuskan seorang Yue. Dan satu hit terakhir, mampukah Riz mendapatkan point kill-nya? Atau bahkan Sosujin yang berani masuk ke dalam? Tapi nampaknya dari Demon Kite lebih fokus menuju ke arah Little Wanderer. Dan untungnya dari kedua belah pihak cuma satu yang keluar dari spellnya. Idok. Kan masih sisa juga tadi, burst damage-nya masih kurang soalnya Ji. Ya balik lagi, Cecilian di awal dia nggak punya damage yang kuat. Invade jungle mulai dilakukan. Ada retribution juga. Retribution Demon Kite ada di level 4-nya. Wow. Satu jungle tercuri udah enak banget ini. Wow, satu jungle tercuri. Tapi di depan sana Renjai terlihat posisinya oleh seorang Toy. Tapi nampaknya untuk one by one situation di arah top lane masih dimenangkan oleh Toy dengan early power magical yang dimiliki. Sedangkan di baliknya dari Demon Kite kali ini hanya bermain dengan ada last hit aja. Cukup, dia belum bisa nge-invade ke arah Toy selama belum level 4. Harusnya laning Toy akan unggul sih. Ya kita tahu Harit landingnya kuat banget ya. Apalagi juga lawannya Kari nih yang benar-benar butuh item. Gua rasa kalau misalkan sampai ya Karinya menang itu bakal jadi tanda tanya besar. Yang pasti sekarang Turtle akan di setup juga sama-sama di level 4. Tapi jangan lupa Setsujin mereka ini counter setup. Oke, counter setup dari Renjai. 2F Dragon belum dikeluarkan karena masih berada di level 3. Susuji terperangkap tapi sayang sekali. Para pasukan dari tim RRQ Hoshi mereka coba untuk mengejar di mana seorang Demon Kite ini terperangkap dan point kill didapatkan. Turtle memang di tangan dari Aurora tapi first blood di tangan dari seorang Idok. Meanwhile di depan sana para pasukan dari tim RRQ Hoshi mereka masih mau lebih. Dairon dibalikin. mencoba untuk membalikkan kembali keadaan. Lihat damage dari seorang Riz. Terus sakit Renjai harus mundur ke belakang dan bahkan di depan sana Edward. Kamu masuk lebih dalam lagi. Renjai terperangkap kehilangan seorang Renjai yang telah mundur ke arah belakang. Tapi Edward sengaja untuk terus masuk ke dalam. Dan ini berbahaya, kenapa? Jangan sampai Edward termakan oleh lamunan para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Dan itu dia, Lim. Edward terperangkap. Edward terlamun dengan adanya satu poin kill dari Idok yang gak worth it ditukar dirinya. Itu dia pertukaran karena Idok Romer yang gak bagus sama sekali. 3 poin kill dari RRQ ini membuat Turtle yang diamankan. Tapi Wave Dragon 45 Gaming save the day for this time. Dengan Bad Impact dan juga Bad Fist, kali ini berhasil mendapatkan posisi kembali untuk seorang Rincia. Sedangkan di balik ini semua, para pasukan dari RRQ Hoshi mereka masih kalah damage oleh seorang Yue dengan 11.471 damage still. karena memang dia tipikal pok yang terus-terusan menurut gue Ji, ya bakal wajar jadinya kalau memang damage dealnya yang paling tinggi untuk sekarang. Yang pasti Cecilian ada di peringkat kedua. Ini early game loh Ji. Iya. Maksudnya Berarti dari tadi berapa banyak invasi yang dibantu sama dia? iya, yang damage gak berasa itu jadi berasa. Renjai? Really? Flicker? Flicker for defensive. Tapi kalau Spade di depan sana, lihat berhasil dihentikan Demon Kite save the day for this time. Sangat presisi untuk membuat tim RRQ Hoshi gak bisa masuk lebih dalam lagi. Nice chain tadi berarti. Bukan enhance chain tapi ya gak masalah karena itu bisa berhentiin tadi pergerakan dari Setsujin juga. Menyelamatkan satu nyawa pastinya. Sementara Turtle kali ini kayaknya akan ada scanner yang berbeda. RRQ mereka bukan counter setup lagi tapi mereka mulai setup. Nah oke, mereka mulai setup tapi Toy gak akan melepaskan laningnya. Dia tahu kali ini bermasalah banget potensial untuk menuju di arah late game. Tapi Renjai, dia standby on position. Dan Dairon, kalau mereka mentargetkan ke arah Dairon lagi itu nggak worth it Samsung. Jangan sampai salah target berarti dari Aurora.
Apalagi ngelihat ya Turtle mulai di setup RRQ. Mereka Oke, QPD. Turtle mulai di setup, tapi di belakang sana Edward akan mencari bulan-bulanan warga. Fokus ke arah belakang, lihat kalau sesuatu telah dibuka. Fokus dengan Duel Dragon, masih ada Purify, Kevin dan Rich dengan Badfist mundur ke arah belakang. Idol membuka vision, one man situation. Urana Jai, take over, menuju ke arah Lord. Reset. Dan tampaknya gagal kali ini para pasukan dari tim RRQ. Oshi bakal coba mendabrak kembali Edward versus everybody. Tidak terlalu cukup damage yang diberikan. Yue di depan sana, tapi Rich free hit dari belakang dan Didok bertumbang begitu saja. Edward kembali menjadi satu sosok yang digoncengin oleh seorang Dairon dengan last pick yang dimiliki. Dan lihat, ketika Turtle tidak berubah kali ini, tidak didapatkan, ini bisa berbahaya. Ini bisa berbahaya karena di arah top lane dengan Kari yang sudah maksimal dan bisa berhasil mendapatkan satu buah turret. Balik lagi, go, tergonceng, Yue, no way, Yue berhasil digendong oleh seorang Dairon. 4 assist yang sangat maksimal. Ini benar-benar totali cuan. Oh my god, Dairon. Dia bisa pegang semuanya. Tapi Semua. kabar baik untuk Aurora. Domeng dapetin turret Renegade. Tapi lihat Renegade, dia nggak punya damage, dia nggak punya penyelamatan. Cuma satu lagi Demon Kite save the day again for tim Aurora. Tapi dari goldnya kelihatan RRQ masih unggul nih, Ji. Wah, jauh Dengan loh. hero scaling loh. Dengan Cecilion mid lane yang dimana biasa goldnya kalah kan karena patah dari rotasinya. Sekarang Ditutup. main unggul. Ditutup. Dairon menjadi salah satu orang yang berhasil menutup siapapun di depan sana, sekalipun dia yang termakan. Oke, Duel Dragon menuju ke sana, Dairon mencoba untuk diselamatkan, tapi lihat di depan sana ada Toy dengan damage yang sangat besar membalikan kembali keadaan. No Dairon for this time. Renegade sekarang mau, tapi lihat Idok seorang diri dan akhirnya memilih untuk pulang. Dan Toy nampaknya juga dia tidak mau mengambil ke arah resiko. Karena kondisi yang didapatkan oleh seorang Susujin dengan satu turret di arah mid dan juga push lane ke arah bottom lane, itu satu-satunya peringan beban mereka dengan kehilangan 2 membernya. Masih kurang damage juga sih tadi, Ji. Kelihatan pas Toy-nya lagi berdarah. Gak ada damage. Dengan Krondes gak kurang darah ya kan? Iya, gak ada damage sama sekali. Baru 1 item. Wajar. Nanti kalau udah 2 item udah mendingan 3 item. Itu udah mulai eksplosif. Oke. Biasanya Lim kalau misalnya hari itu tuh udah 5 item udah sakit tuh. Benar, itu udah full item namanya, Ji. Udah full item. Odet juga sakit 5 item, Ji. Iya. Makanya. Mirip ya. Tapi enggak, kalau hari itu bikin antivirasi 5 gimana, Ji? Lari. Makanya. Brute Force 5. Kencang. Iya, lari langsung. Fitter of Heaven udah jadi juga. Seenggaknya ada attack speed tambahan dan cooldown yang cukup ya. Untuk Domeng. nge-spam terus-terusan. The best thing yang dia lakukan adalah daripada gue ikut war dan masih belum maksimal, ada baiknya gue tukar dengan turret. Tapi kali ini cukup berbahaya dengan Domeng Kite. Kali ini tertampar oleh seorang Rinsya. Solo pick up dengan flicker yang keluar dan bahkan Riz tidak sama sekali mengeluarkan purify-nya. Buset. Itu tadi memang udah unggul level juga. Udah unggul sih. level, unggul gold, unggul stack. Di menit 7 ya, galak banget ini Berapa Cecilnya. stack ya? Kalau nggak salah bisa dilihat deh setahu gue sekarang. Pak Bom kalau udah bisa dilihat, diinfokan ya Pak Bom ya, Rincia ini berapa stacknya di menit ke-7. Ini kalau di rank kenapa gak pernah ada ya Cecil kayak gini ya? Apa? Gak ada Cecil kayak gini. Ada. Gak ada. Sambil nyanyi. Hanya cinta dan Iya gak ada, malam. Ji. Dia kan di tengah, dia kan diem. Oh, iya? Wave-nya belum datang, dia akan diem. Iya. Intinya dia akan diem, Ji. Intinya sampai stacknya 7.000 baru dia 7 juta kayaknya, Ji, kalau di rank mah. Dia gak peduli apapun yang terjadi, yang penting dia clear mid. Oke. Tapi kita akan lihat di mana penjagaan kepada seorang Kari yang dari tadi membalikan kembali keadaan dari tim Aurora benar-benar dijaga ketat. Harusnya tetap masih dominasi ya. Tapi jangan salah, Kari, Chow, ini 2 pick over yang gila banget sih. Siapapun anggapannya nih kalau sendirian itu pasti bisa di pick off. Even itu Idok menurut gua masih bisa dimakan juga. Karena damage dari Kari kan ya kita tahu Kari lah. Dia sakit banget. Oke, terlalu sakit dari seorang Dairon di depan sana. Oh, flicker dari Dairon berhasil mencoba untuk membalikkan kembali keadaan dengan Susujin. Berhasil mendapatkan Diamond Kite, tapi Dairon terperangkap, belum ada yang bisa digendong sama sekali oleh seorang Dairon. Dairon ini dengan sabar tapi Susujin memukul ke arah seorang Yue, mundur ke arah belakang. For defensive, mau tidak mau Crimson Bacon dikeluarkan. Bukan untuk ofensif, bukan untuk menangkap ke arah Dairon, tapi malah untuk defensive lane. Karena Susujin, target tinggi dia sangat-sangat baik. Dialihkan dari seluruh pandangannya menuju ke arah Yue. Karena dari tadi Yue-nya kalau nggak dihentikan pergerakannya, itu center alamnya mengerikan. Seenggaknya dia nggak buang flicker sih, Ji. Betul. Jadi mendingan buang Crimson Bacon-nya. Cooldown lebih cepat juga, tapi dominasi dari RRQ nggak berhenti kawan-kawan. 5.000 gold. Sudah diamankan juga RRQ Rins dengan Divine Glaive. Dan Idok terlalu depan sebenarnya. Oke, apa yang terjadi, Dok? Oh, ketangkap. Sawing Claw. Oh, itu nggak baik banget sih. Karena Rins juga walaupun dia udah bisa menang lawan Domeng kita tadi, tapi dia nggak boleh jumawa untuk melakukan head to head kembali, Lim. Iya. Kondisinya
Walaupun memang goldnya terpaut 5.000 gold, tapi ini ingat, Kari punya power. Jelas. Apalagi ada cowoknya kan yang bakal pegangin atau membeli waktu lah supaya Karinya bisa ngedeliver damage. Tapi tadi gue penasaran dengan itemnya sih. Untuk XP grab jelas banget turun karena tadi turtle juga diamankan oleh RRQ, rata-ratanya lebih unggul. Darren mau dimakan? Dwarf Dragon, Darren mau dimakan tapi nampaknya kakao kali ini Renegade terperangkap dan digendong begitu saja. Kembali lagi Darren berulah. Targetnya menuju ke seorang Yue untuk kali ini. Lihat Crimson Dragon kembali dilindungi dan Flicker mau tidak mau dipanikkan, dia harus terjepit oleh Sanguine Claw. Cubitan maut dari seorang Hanya dan Malam. Hanya cinta dan malam. Oh, udah ganti. Kurang cintanya kurang. Gak boleh hanya malam saja. Gak boleh. Lord dapat secara free juga. Gak ada kontes yang terjadi tadi. Kehilangan RJ sama dengan kehilangan Vision juga, kehilangan Initiate juga, membuat Aurora memilih untuk defense saja, Ji. Yes, Tapi ini kontes Lord pertama juga sih. kontestasi yang dimiliki oleh Aurora terhadap RRQ Oshi di lot yang pertama kayaknya nggak bakal bisa. Karena ini masih terlalu jauh dari segi gold yang mereka miliki. Laning juga mereka akan coba tahan di arah mid. Top lane-nya sedikit terlambat karena belum di-clear oleh seorang Harit. Tapi lihat, Sanguine Claw kembali berhasil mencubit. Ingat purple buff yang dimiliki seorang Reigns bisa menggelegarkan. Toy is coming. Fokus ke arah West Turret. Mundur ke arah belakang dengan ada Cloud's Pathway. Tapi Darren nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Lord telah hancur. Dan Sesujin pun tak mampu mendapatkan satu West Turret. Tapi ingat tim, masih yang besar-besar menuju ke arah mid lane. Masih super wave minion. Dan jangan lupa juga ini masih lot yang pertama loh. Kalau mereka dapetin best turret itu udah menjadi bonus yang gila banget. Oke, bonusnya sangat gila. Tapi lihat fokus dengan Sanguine Claw yang gagal dan Flicker. Edward, what are you doing? Flicker yang gagal malah menguat. Dia harus terhenti di depan sana dengan damage dari seorang Toy yang terlalu sakit. Permasukan dari tim RRQ Oshi mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ Oshi mereka less effort kali ini, Lim. Less effort untuk bisa mendapatkan seorang Edward karena Edwardnya yang terbang ke depan. Nih, mereka maju duluan, mereka ngebuka. Tadi berharap Prince yang bisa tertangkap dan sekarang midnya mulai terbuka. Akhirnya best turret pecahkan juga. Tapi kali ini Sanguine Claw yang berhasil dihindari dari Son Diamond. Oh, mereka mau lebih? Mereka mau lebih? Really? Karena Darren sudah melakukan blocking di depan sana. Barikade telah dibuat oleh seorang Darren dan para pasukan dari tim RRQ Oshi fokus berhasil mendapatkan best turret. Retribution nggak mampu menghentikan para pasukan dari tim RRQ Oshi dari invasi di top turretnya. Cukup dengan 2 best turret, RRQ mulai bergerak mundur kembali. Tapi dengan 2 best turret yang diamankan berarti 8.000, hampir 9.000 gold mungkin. Keunggulan dari RRQ terlihat dengan jelas. Purple buff kembali diambil. Perbedaan 2 kali lipat dari point kill. Dominasi RRQ ini lebih ekstrim bisa dibilang daripada game yang pertama. Yes, dan di depan sana RRQ Oshi mencoba menangkap Renegade. Dia nggak boleh anggap remeh damage yang diberikan para pasukan dari tim RRQ Oshi, Lim. Dia nggak bisa membuat semua damage itu terkena absorb, dihindari, nggak bisa. Dan barterannya pun nggak baik saat ini, Lim. Apalagi ngelihat dari 2 Purify juga kan sebenarnya. Iya. Purify targetnya kalau nggak Darren berarti Idok yang paling oke. Masalah mereka unggul segalanya dan bawahnya. Dan salah sekalipun Darren yang dipermasalahkan adalah kalau tiba-tiba dia nunggangin Yue ataupun domeng kita. Karena tendangan dari seorang Renegade. Itu yang bahaya, Lim. Lihat, langsung dipaksa di arah belakang. Darren berubah menjadi bulir-bulir jeruk terbaik dari tim RRQ Oshi. Dibalaskan kembali keadaannya. Mencoba untuk menggendong siapapun. Dua yang for nothing. Indok versus everybody di depan sana. Mereka akan ditukar dengan ada seorang Renegade. Kembali pada Toy. Double kill, looking for triple kill. Almost terwipe out. Fokus ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi. Double kill dan hilang. Dan ini dia RRQ Oshi take the match. 2-0 tanpa balas. Kemenangan penuh untuk sang raja yang bisa langsung mendapatkan poin juga untuk menambah lagi poinnya di